Halo, gue Rizky. Dan hari ini kita bakal build PC lagi. Tapi yang kali ini build PC-nya bukan buat gue, tapi buat saya, Kevin Anggara. Dan hari ini kita juga ditemenin seperti biasa oleh John Mac. Saya tim hore-hore. Yang bakal bikin build kita lebih rusuh lagi. Bakal di overclock nanti sampai ya, 10.000 GHz nanti. Oh. Nah, dan kali ini yang ngerakitnya tentu aja bukan gue, karena ini PC-nya PC Kevin. Gue cuma nge-guide doang. Yang ngerakit bakal sih Wah, yes. Oke, tapi itu buat opening doang. Gue sebenarnya ngajak dia karena dia udah sering rakit ini. Nggak ada. Ini live chat gue saksinya. Live chat gue lebih banyak. Bumper. Gue lebih banyak. Akhirnya setelah ngebujuk-bujuk setengah maksa, si Kevin pun setuju buat ngerakit PC-nya sendiri asal gua dan Jonathan ngasih tahu apa yang harus dipasang satu-satu. Jadi buat PC-nya ini si Kevin maunya punya PC kecil yang minimalis buat ditaruh di atas meja kalau misalnya dia mau main game sambil streaming doang. Dan kalau buat orang yang cukup pemula di PC begitu, gua otomatis langsung nyaranin casing mini ITX yang paling gampang buat dibongkar pasang kalau misal nanti dia mau upgrade atau maintenance, yaitu adalah NZXT H1. Kalau dilihat dari jauh, memang bentuk dari casingnya mirip banget sama Xbox Series X, tapi sebenarnya ini adalah casing PC mini ITX. Buat masang PC di casing ini juga nggak terlalu susah karena cooling dan PSU-nya udah kepasang duluan, jadi kita tinggal pasang motherboard, prosesor, VGA, dan lain-lain aja. Buat mobonya di sini gue saranin si Kevin adalah motherboard yang juga gue pakai di H1 gue, yaitu ROG B550 Strix, karena nggak cuma karena itu adalah mobo Ryzen yang kuat buat ngangkat Ryzen 7 sampai 9, tapi juga karena ini adalah salah satu mobo Ryzen yang juga punya konektor USB Type-C di bagian depan. Kalian tahu sendiri kalau H1 itu bagian depannya cuma ada satu USB-A dan satu USB Type-C, jadi kalau misalnya pakai mobo yang nggak ada Type-C-nya alias Type-C-nya nggak bisa nyala, yang di bagian depan itu ya berabe juga. Nah, prosesornya di sini si Kevin pakai Ryzen 9 39X karena dia banyak duit. Pertama padahal gue saraninnya itu yang Ryzen 7 aja, tapi dia maunya yang lebih powerful, ya oke. Ada Ryzen 9 3900X dan gue yakin power supply-nya si H1 juga kuat buat ngangkat si 39X. Buat kalian yang nanya kenapa nggak pakai 5000 series aja sekalian, mohon diingat kalau video ini dibikin saat 5000 seriesnya itu belum launching. Jadi buat kalian para kaum mendang-mending, ya tolong diingat ya kalau 5000 series ini belum launching. Jadi kita pakainya Ryzen 9 yang 3000 series. Lalu buat SSD-nya, karena PC ini juga sudah support dengan PCIe Gen 4, sayang banget kalau misal masih pakai SSD biasa. Jadinya kita pilih Corsair MP600 yang paling kenceng buat sebuah PCIe Gen 4. Heatsinknya juga udah nggak kita pakai di sini, jadi kita copot aja heatsinknya dan pakai heatsink dari si motherboard. Overall semuanya si Kevin semua sih yang pasang dan kita cuma ngasih tahu aja gimana masangnya. Tapi sayangnya karena Corsair MP600 itu cuma 500GB kapasitasnya dan itu cuma buat booting doang, si Kevin mau storage juga buat si gamenya dia, dan size game sekarang kan udah pada kurang ajar. Jadinya kita juga nambah SSD-nya jadi 2 Tera, yang untungnya si H1 itu masih bisa nyimpan SSD SATA di daerah power supply. Tinggal di pop out aja, abis itu pasang deh di situ SSD-nya. Dan buat SSD-nya sendiri kita pilih Seagate Barracuda aja karena selain mereknya jelas, speed-nya juga kita yakin lumayan kenceng buat akses game-gamenya si Kevin. Buat RAM-nya di sini dia pakainya yang 32GB alias ini adalah 16x2 dual channel, dan buat frekuensinya sendiri karena ini adalah Ryzen pasti kita pilih yang 3600MHz biar kenceng sekalian pas lagi ngegame. Untungnya di sini dimensi dari si Corsair Vengeance LPX sendiri nggak terlalu gede, jadi kita nggak khawatir apakah RAM-nya bakal kepentok sama cooling atau enggak. Kesulitan saat ngerakit di casing ini itu hampir nggak ada, kabel-kabel udah pada dirutein semua oleh NZXT-nya, dan kita juga cuman ngeliatin si Kevin ngerakit doang, dan megang PC-nya itu kalau misalnya lagi susah aja, seperti ngerapiin kabel-kabelnya, atau masang cooling yang mesti agak keras buat nyantolinnya. Sisanya si Kevin ngerjain sendiri juga dia bisa. Ini membuktikan kalau NZXT H1 memang sangat friendly bahkan buat seseorang yang nggak pernah ngerakit komputer. Kalau di GPU, karena kemarin si Arab ada stok RTX 2080 Ti, jadinya si Kevin beli punya si Arab aja karena murah juga beli di dia. Dan saat gue lihat juga oke ini RTX 2080 Ti-nya.
Ini adalah Gigabyte RTX 2080 Ti Gaming OC. GPU ini walaupun kenceng tapi juga kecil dan nggak makan power terlalu banyak juga. Jadinya gue cukup yakin kalau pasti muat dan cocok buat PC kecil dengan performa tinggi. Walaupun sayangnya saat kita udah jadi PC-nya, ternyata suara fan-nya itu lumayan berisik ya saat full load. Dan si Kevin keganggu sama suaranya kalau dia mau streaming. Jadinya si Kevin ganti GPU-nya ke RTX 3070 yang biar dia sendiri deh yang cerita. Seperti yang kalian lihat di video ini, rakitan PC gue akhirnya udah jadi, dibantu juga sama Rizky dari Nerd Reviews dari channel ini. Terus permasalahannya itu ada di GPU-nya. Jadi GPU-nya sebelumnya pakai 2080 Ti-nya Arab. Terus akhirnya sekarang gue udah ganti ke FGA RTX 3070, gue ambilin dulu. Akhirnya gue ganti ke ini 3070 karena yang 2080 Ti-nya Arab bermasalah di H1 gue karena temperaturnya itu tinggi banget. Pas kalau lagi main game itu bisa sekitar 77 ke atas, pokoknya 80 derajatan gitu, dan kipasnya RPM-nya berisik. Dari 2000 tuh nggak bisa di set naik pelan-pelan, tapi dari 2000 tuh langsung dia naik ke 4000 RPM, jadi berisik banget. Nah, terus gue ganti akhirnya ke FGA RTX 3070, gue beli di harga ya adalah. Dan pas gue pakai dipasang lagi itu aman, temperaturnya di bawah 60 derajat, bahkan pas press test saya itu cuma sekitar paling tinggi 72 derajat, dan nggak berisik sama sekali di pemakaian gue di H1 ini. Jadi masalah di 2080 Ti-nya itu adalah harus di-repaste. Kemarin udah sempat di-repaste sama si John Mac ya. Terus habis itu diganti juga thermal pad-nya karena udah lama nggak diganti. Dan abis dites itu suhunya udah turun, tapi gue belum coba di H1 gue karena gue udah pakai 3070. Dan so far 3070 di H1 aman. Jadi paling itulah rakitan kita buat si Kevin. Sebenarnya performa PC-nya juga udah lumayan oke, pakai 2080 Ti juga. Cuma memang sayang aja fan-nya berisik saat full load. Skor Cinebench si 3900X ini juga sebenarnya kurang konsisten, kemungkinan karena AIO-nya itu terlalu kecil buat ngangkat si Ryzen 9. Tapi ya overall dia puas sama PC-nya buat streaming. Katanya sih kedepannya dia mau nambah layar biar bisa dual monitor, dimana monitor yang satu lagi bakal dipasang vertikal. Jadi paling itu aja build PC kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan videonya. Di sini gua Rizky, always stay safe.